Selama 23 tahun saya di BI. Lumayan cukup paham lah dengan mazhab pemahamannya teman-teman di BI. Kenapa kontraksi? Karena BI itu selalu berpendapat bahwasanya kita ini kelebihan likuiditas. Kalau saya sendiri kering bahkan ya. 1.017 triliun. 1.000 triliun Ya, 1.000 yang triliun. ditarik dari perekonomian. Ya. Perekonomian itu kan adalah perputaran uang. Uangnya ditarik ke BI, nggak lagi berputar. Berarti jumlah likuiditas kita rendah sekali. Kemampuan dari perekonomian mendrive, menciptakan uang baru nggak terjadi. Itu rata-rata sih sepaham ya, Bu. Ada masalah di daya beli masyarakat kan gitu. Itu umum. Nah inilah gambarannya. Iya. Kalau kita lihat sejak inilah inflasi kita sangat rendah. Inflasi yang terlalu rendah itu berarti kita mengorbankan pertumbuhan. Bagaimanapun kan kebijakan itu kan berdampak kepada perekonomian nasional. Dan artinya menjadi tanggung jawab kita semua kan. Kita wajib menganalisisnya. Termasuk SRBI ini. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi kita kali ini kembali memperdalam soal moneter. Tapi mudah-mudahan nanti perbincangannya bisa lebih menukik kepada hal yang disebut dengan kebijakan moneter, lebih khusus lagi adalah operasi pasar moneter. Nah, kembali bersama kawan saya Mas Peter Abdullah. Assalamualaikum Mas Peter. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali membantu kita untuk ngobrol ini. Izin untuk tayang dulu sedikit sebagai latar belakang ngobrol kita. Pada tayangan terdahulu kita sudah bicara tentang posisi Bank Indonesia, kemudian tugas dia sebagai otoritas moneter. Nah, salah satu bagian dari itu adalah dia memiliki kesempatan, bahkan bukan kesempatan lagi ya, tapi kewajiban untuk melakukan kewajiban moneter. Nah, jadi kewajiban moneter tadi mungkin yang kemarin diringkas ulang lagi apa itu kebijakan moneter, tapi nanti mungkin yang kita sesi kali ini saya ingin lebih dijelaskan, kami semua dijelaskan operasi pasar terbuka. Sering dengar, sering baca, tapi kan seperti itu. Operasi pasar terbuka sebagai bagian dari operasi moneter ya. Itu apa kaitannya dengan inflasi, apa kaitannya dengan nilai tukar. Lalu ada satu juga nanti sambil lalu dilihat kan jurnalis itu suka menulis kan, rupiah menuju keseimbangan baru. Keseimbangan saya sendiri ya di tweet apa tuh suka ditanya, dari mana ngukurnya keseimbangan? Ya, buat kita mungkin bisa sedikit paham ya, tapi menjelaskannya hal lain kan, apa itu? Ringkasan kita yang terdahulu, silakan diulangi sedikit yang penting terus. Nah, ini kan, kalau digambar saya ambil dari lamannya Bank Indonesia nih. Operasi kebijakan moneter itu yang paling utama adalah operasi moneter kan. Ada operasi moneter, pasar terbuka, standing facilities, pasar terbukanya itu likuiditas pasar uang dan pasar falas dan seterusnya lah sampai ke sana. Ini mungkin nanti kalau di sesi terdahulu juga Mas Peter sudah ngomong itu ada soal suku bunga harga ya dan seperti ini teknisnya next. Nah, ini saya ambil dari lamannya Bank Indonesia, OPT rupiah, operasi pasar terbuka rupiah. Itu ada macam-macam, ada penerbitan SBI, penerbitan SDBI, SRBI, repes repo dan seterusnya. Ada jadwal, ada caranya, ada jadwal lelangnya. Nah, ini mungkin seringkas saja nanti maksudnya apa sih operasi pasar terbuka seperti ini. Nanti kalau perlu tayang kita tayang ini Mas Peter. Terus ada juga OPT Palas kan yang khusus valuta asing semacam itu. Jadi kita pertajam kembali. Jadi saya mohon dijelaskan ulang kami ringkasannya bahwa kebijakan moneter itu pada dasarnya apa dan bagaimana gitu Mas Peter. Ya, ini melanjutkan yang kemarin ini Mas Awalil ya. Jadi kebijakan moneter kan memang ditujukan seperti yang lalu itu adalah mengatur demand, mengatur likuiditas agar supaya pada ujungnya bisa mengatur demand. Ya, yang pada akhirnya bertujuan untuk stabilisasi nilai tukar. Nilai tukar direpresentasikan oleh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Khususnya dolar ya. Dolar ya. Yang sekarang ini 16.000 sekian. Itu tujuannya. Ya, jadi dengan mengatur jumlah atau jumlah uang lah ya, jumlah uang likuiditas itu yang seperti yang sudah kita bahas kemarin juga,
pendekatannya bisa pendekatan harga maupun pendekatan kuantitas. Pendekatan harga dan pendekatan dua ya. Ya, pendekatan. nah, di dalam dua pendekatan ini pada operasionalisasinya tetap menggunakan operasi pasar terbuka, GWM plus operasi pasar terbuka. GWM dan Ya, pasar terbuka. nah tadi bagus juga tadi ada, saya lihat kan ada OPT, ya ada standing facilities. Nah, standing facilities ini kalau kita lihat di tadi lamannya BI akan ada namanya deposit facilities dan lending facilities. Ya, nah ini juga bagian ya dari ini, tapi bukan yang utama, bukan instrumen yang memang ditujukan untuk mengatur jumlah likuiditas tadi. Kayak sukarela aja ya. Ya, sukarela aja itu. Ya namanya juga fasilitas kan. Fasilitas lah itu. Ya. Jadi bank itu bisa pinjem, Ya. bisa naruh Ya. deposit. Ya. Ya. Jadi Di luar GWM. di luar GWM. Ya. Di luar juga OPT. Di luar OPT. Ya. Nah, yang lebih kita fokuskan di OPT. OPT-nya Ya. benar. Walaupun, nah ini dengan catatan, lending ini ya kalau di luar negeri justru pegang peranan besar. Nanti kita kapan-kapan kita ngobrol soal ini. Ya. Makanya kalau di luar negeri itu ada lending ini yang dipergunakan bisa tanda kutip dalam upaya untuk mengatur tadi, untuk kaitannya dengan mencapai sasaran suku bunga tadi. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan lebih banyak pakainya di operasi pasar. Dan operasi pasar kita, kalau kita lihat juga di dalam porsi yang instrumen yang digunakan, lebih utamanya kontraksi. Lebih utamanya daripada ekspansi ya. Ya, jadi pendekatan kita itu pendekatan kontraktif. Coba lihat di instrumen yang dipakai semuanya itu instrumen kontraktif. Ada SBI, ada sertifikat deposito, ada term deposit, ada SRBI. Ini kan semuanya kan adalah kontraksi instrumen. Itu saya artinya duit diambil ya, ditaruh di Bank Indonesia. Artinya instrumen yang digunakan di dalam operasi pasar terbuka itu adalah instrumen di mana BI menjual surat utang, uangnya bank masuk ke BI. Artinya kontraktif. Karena begitu uang itu masuk ke BI, maka jumlah uang beredar dan kemampuan bank untuk menciptakan uang, menyalurkan kredit berkurang. Artinya kontraktif. Mungkin lebih dari 90% dari instrumen itu adalah instrumen kontraktif. Kan ini contoh kontraktif kan, sampean kan begini toh. Ya, ini coba kita lihat di sini ya, apa itu. Itu adalah penerbitan SBI, penerbitan SDBI, penerbitan SRBI, repo. Itu kan semuanya menarik duit, absorpsi. Absorpsi. Kecuali repo. Injeksi kan? Injeksi, repo. Jual beli SBN, injeksi. Tapi berapa kalau kita lihat nilainya. Dan ininya, frekuensinya itu sangat jarang. Gitu ya. Coba kalau Palas bagaimana? OPT Palas. Kelihatannya mungkin berbeda sedikit. Tapi ini rupiah dulu ya. Ini rupiah dulu. Karena kan tujuannya untuk mengendalikan rupiah. Ini kan Palas itu pelengkap. Palas itu lebih mengendalikan stabilisasi kurs ya. Dan sebenarnya ya, kalau di luar ya, begitu kita mengatakan bahwasanya sistem devisa kita itu adalah floating, sistem kurs kita itu floating, sistem devisanya bebas dan kursnya floating, sebenarnya nggak ada lagi istilahnya ya, nggak perlu intervensi. Nggak ada intervensi, ya sebenarnya secara teori. Tapi secara teori, tapi kita itu disebut floating, tapi ada intervensi, ada manage floatingnya, ya. Takut juga kalau terlalu bebas. Memang benar juga sih. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, semua instrumen-instrumen kita itu mayoritas adalah instrumen kontraksi. Oh, jadi begitu ya. Nah, itu ada asal usulnya nggak? Kok Bank Indonesia itu agak, kan gampangnya begini. Saya tetap
menganggap Bank Indonesia ini penuh dengan ahli, penuh kajian, belajar dari sejarah, ya, betapa dia lebih banyak memilih kontraksi itu kurang lebih seperti apa ya Pak Peter pertimbangan? Kira-kira saja. Ini didasari oleh ini yang saya tahu. Ya. Ini kan pendapat Pak Peter sebagai ekonom ini. Kalau kata Mas Awalil kan kalau ekonom itu kan boleh salah. Boleh salah, nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Saya insya Allah nggak bohong lah ya. Ini yang saya ketahui selama 23 tahun saya di BI. Ya. Saya paham, lumayan cukup paham lah dengan mazhab pemahamannya teman-teman di BI. Kenapa kontraksi? Karena BI itu selalu berpendapat bahwasanya kita ini kelebihan likuiditas. Kelebihan likuiditas. Nah, di perekonomian ya. Ini yang bisa diperdebatkan. Oh, ini bisa. Ya. Kalau saya sendiri mengatakan kita tidak. Kurang likuiditas. Kita kering. Kering bahkan. Ya. Nah, BI ini mengapa dia muncul lebih bersifat kontraktif? Karena meyakini bahwasanya perekonomian kita kelebihan likuiditas. Ya. Nah, kelebihan likuiditas itu direfleksikan dengan likuiditas yang ada di perbankan. Oh. Nah, padahal kondisi likuiditas di perbankan dengan kondisi likuiditas di perekonomian itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Nah, ini penting nih, beda ya. Ya, likuiditas perekonomian itu lebih dicerminkan di tadi yang saya M2 over GDP tadi. GDP. Karena pemikiran likuiditas perekonomian adalah berapa jumlah likuiditas, berapa jumlah uang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Ya. Perekonomian digambarkan oleh PDB. Pertumbuhan ekonomi itu Ya. presentasinya. Kalau PDB-nya 100, M2-nya seharusnya 100. Minimal begitu. Minimal. Ya, ini kalau kita mengacu pada teori itu klasik. netral sebenarnya. Netral banget itu. Kalau kita pakai teori Keynes beda lagi Ya, itu. beda. Harus Jadi lebih tinggi. Lebih tinggi seharusnya. Jadi kalau kita pakai teori yang paling konservatif, teori klasik 100. itu 100% sampai seharusnya. separuhnya. Kita cuma 40%. How come kita mengatakan kita Over liquid. Jadi kalau kita mengacunya kepada perbankan, perbankan itu menyusun jumlah likuiditasnya dengan tujuan tertentu. Ya, bagaimanapun dia kan lembaga bisnis. Dia lembaga bisnis yang diperhitungkan profit dan risiko. Iya, apalagi kemudian kita tahu ada insentif untuk dia mengelola likuiditasnya seperti itu. Iya. Jadi saya tidak sependapat Ya. ya kalau kita mengatakan kita ini over liquid, kelebihan likuiditas dan oleh karena itu kita harus menyerap sebanyak-banyaknya. Yang dilakukan BI adalah menyerap sebanyak-banyaknya. Tapi yang diberi sinyal BI ini yang sebaliknya ya. Tapi kita terima bahwa ini itu terlepas ya. Ini sekali lagi seperti yang kita sudah bahas itu. Justru inilah bahan kajian yang seharusnya menjadi sorotan kita, jadi bahan kita semua. Ya, jadi saya ringkas sedikit para pemirsa. Jadi operasi pasar terbuka ini adalah tindakan yang dilakukan oleh BI, terutama melalui lelang ataupun cara jual beli lainnya, yang sifatnya dia menarik rupiah atau menggelontorkan rupiah. Jadi absorpsi ataukah ekspansif. Ya. Nah, semua instrumen untuk itu tersedia. Ini contoh saja beberapa instrumen. Secara penamaan ada instrumen yang memang ekspansif. Ya. Tapi nanti kalau kita lihat kuantitas pelaksanaannya, kemudian volumenya, itu nampak memang mengarah selama beberapa tahun terakhir, belasan tahun itu lebih absorsif. Benar nggak saya? Jadi itu kurang lebih tadi yang digambarkan Pak Peter, pendapat beliau dan instrumen. Tapi saya punya data lain ini Pak, bukan data lain Pak. Ada salah satu data yang bersumber dari Bank Indonesia, itu yang saya susun. Saya baca ada posisi operasi moneter. Jadi kalau nanti silakan dijelasin ini. Tapi sejauh yang saya tangkap dari data itu berarti ini kan posisi rupiah yang di operasi pasar tadi apa? Kok kalau posisi total operasinya yang per 14 Januari ini 1017 triliun,
Berarti benar nggak saya nangkapnya ini duit likuiditas di perbankan kan terutama ini ditaruh di BI 1000 itu. Nah kalau dilihat begini, kalau di saat dia sedikit, itu berarti ada usaha untuk mengekspansi kan. Ketika dia lebih banyak pegang posisinya, itu berarti kan lebih kontraktif. Bener nggak saya nangkapnya begitu Pak Peter? Ini harus dicek dulu Mas Awalil. Ya, dicek dulu. Karena dulu. total operasi moneter, kan operasi moneter itu ada yang sifatnya kontraktif, ada yang sifatnya ekspansif. Di total. Jadi ini bersih loh Mas. Udah bersih. Ini bersih. Jadi yang sudah dalam kurung minus dia ya kalau ini bersih ini. Berarti ini kontraktif. Berarti coba dibayangkan. Ini. Ada 1017 triliun. 1000 triliun yang triliun. ditarik dari perekonomian. Apa artinya? Bayangkan. Perekonomian itu kan adalah perputaran uang. Uangnya ditarik ke BI, enggak lagi berputar. Berarti jumlah likuiditas kita rendah sekali. Kemampuan dari perekonomian mendrive, menciptakan uang baru enggak terjadi. Ini menariknya Mas, dari tabel ini kan sebelumnya ya relatif lah ya 200, 300. Ini kan 2020 dikontraksi. Ini dulu saya juga sempat bingung. Loh harusnya kan diguyurkan terus naik. Nah, dan di 2024 ketika informasi yang common sense ya. Common sense artinya ekonom secara, karena semua Indonesia ini kesulitannya, kita ekonom pun harus mengakui ya, dana untuk riset itu terlalu terbatas. Jadi kalau kita sebut kajian, kadang saya pun kajian itu lebih sederhana. Nah itu rata-rata sih sepaham ya, bahwa ada masalah di daya beli masyarakat kan gitu, itu umum. Nah inilah gambarannya. Kalau kita lihat sejak inilah inflasi kita sangat rendah. Inflasi kita sangat rendah. Dari sisi itu berhasil. Karena kan tujuannya mengendalikan inflasi. Enggak juga, karena membaca inflasi juga ada ilmunya. Oke. Ini perlu tayang sendiri nanti ya, tapi garis besarnya. Inflasi yang terlalu rendah itu berarti kita mengorbankan pertumbuhan. Ya, inflasi itu ada levelnya. Ya, ibaratnya tekanan darah, Mas. Tekanan darah yang terlalu rendah itu nggak bagus juga untuk kesehatan. Inflasi yang terlalu rendah itu juga nggak bagus untuk kesehatan. Apalagi cara untuk menyebabkan inflasinya rendah itu tidak menyehatkan. Nah, ini yang kita mau dari informasi ini ya, bahwa kita mau menjadi wacana publik bahwa bisa jadi keputusan Bank Indonesia tepat, tapi ternyata ada cara pandang yang lain kan. Jadi kembali ke pokok soal kita, bahwa Bank Indonesia itu melakukan operasi pasar terbuka sebagai bagian dari operasi moneter. Nah, dari operasi moneter itu ada yang OPT, ada yang standing facilities. Tadi standing facilities sudah dijelaskan. Kalau standing facilities ini dia tidak lelang. Tidak lelang, betul. Dia tidak lelang. Jadi sifatnya open window. Open window itu mirip kalau kita ke bank. Aku mau nabung. Kapan narik? Ada open window. Jadi anytime bisa kita ambil. Tapi menariknya kan diumumkan oleh Bank Indonesia tuh, ketika mengumumkan BI rate dia sebut juga suku bunga lending berapa, suku bunga bisa pinjam berapa, itu ya. Itu sifatnya untuk open window. Facility. Nah, nanti yang BI rate nanti akan coba dicapai oleh BI melalui operasi pasar. Ya, ini yang lebih mengarah kepada menuju kepada suku bunga yang diinginkan oleh BI. Tapi saya sudah cek untuk beberapa bulan terakhir, standing facility itu kecil banget nominalnya. Ya dulu pernah banyak. Untuk lending facilities. Lending ya. Kalau deposit facilities enggak. Tetap ada ya. Tetap ada. Karena ini penting ini. Sederhananya begini, deposit facilities itu menawarkan insentif yang tinggi. Ya, deposit facilities itu sekarang di kisaran 5%. Deposit facilities 5% untuk bank yang memiliki kelebihan cost of fund 1%. Untung. Naruh di deposit facilities itu menguntungkan, sudah dapat margin 4%. Betul. Dengan bebas risiko. Banknya bank soalnya. Banknya bank kan. Nah, bisa dibayangkan kalau itu deposit facilities itu menjadi sesuatu yang menarik. Bank pasti akan sebagian yang memiliki cost of fund rendah mau menempatkan di deposit facility. Atau setelah dia ngatur
penempatan duitnya, wah ini ada sisa, ini bagusnya di situ ya. Salah satu. Biasanya kalau saya perhatikan ada bank yang bermainnya tuh taruh di deposit facilities, setiap minggu dia ikut lelang di operasi pasar terbuka. Kalau dia dapat di SRBI, kalau dia dapat di yang tenornya atau yang bunganya lebih tinggi. Ya, itu kan legal so masalahnya kan, legal dan diberikan instrumen. Malah dibujukin. Itu standing facility. Jadi yang penting ini pemirsa bisa tahu ya, operasi moneter ada 2 tadi kan, ada OPT, ada standing facility. Nah kalau secara kebijakan moneter ada tambahan seperti GWM aturan. Nah ini kita kembali ke OPT dulu. Nah saya mendapatkan bagian ini OPT rupiah. Di situ ada yang konven, ada berapa itu, ada sekitar tapi itu enggak semuanya lagi ya. Oh, enggak semuanya lagi. Ini sekarang ini silakan ini Mas perlu pahami ini dulu. OPT itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Di konvensional itu ada penerbitan SBI itu dulu. Sekarang enggak ada lagi. Sertifikat Bank Indonesia sudah enggak ada. Udah enggak lagi. Nah, juga ada term deposit tuh. Ada term deposit itu juga dulu. Itu sekarang enggak lagi. Yang ada sekarang ini adalah yang SRBI. Ya, SRBI. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Nah, ini sayangnya di sini nggak disebutin ya. Ini padahal sumbernya dari BI ya. Ya, ini BI. Ini BI. Setahu saya itu SBI udah nggak ada. TD itu udah nggak ada. Yang ada itu sekarang itu adalah reverse repo, SRBI. 2 itu yang paling gede. SRBI itu yang ada. Yang konven 2 itu. Gampangnya adalah lihat aja di statistiknya BI. Itu berapa yang masih punya saldo. Posisinya ya. Nah, di SBI ini kenapa masih ada? Karena mungkin masih ada saldo yang sisa lama. Udah habis tadi. Udah habis. Saya kosong kan. SDBI juga kosong. Kalau udah kosong itu, setahu saya udah kosong. TD ada sedikit kayaknya masih ada sisa-sisa itu. Jadi nggak ada yang baru ya. Nah, itu. Seperti itu ya OPT itu. Coba kalau digambarkan, ini kan saya baca tuh, misalnya SRBI ya, dia Bank Indonesia itu melakukan lelang hampir tiap hari SRBI ini, ya kan? SRBI ini coba apa sih maksudnya SRBI itu, Mas? SRBI-nya dulu itu. Ya, ini sebenarnya kan sederhananya ya, BI itu melakukan menerbitkan surat utang ya? Surat utang. Ya, dengan underlying. Dengan underlying itu Sun. Jadi kepemilikan BI atas Sun ya. Ya, dengan underlying kepemilikan BI atas Sun. Itu aja sebenarnya. Jadi ada tanda kutip jaminan lah. Jaminannya itu surat utang itu adalah Sun. Nah, dia mencari utang nih BI. Pokoknya berutang lah. Nah, ini sebenarnya agak unik karena BI itu dari dulu sudah mengakumulasi Sun sebagai tujuannya untuk digunakan sebagai instrumen. Nah, kenapa ini jadi pertanyaan? Buat instrumen baru. Kenapa BI nerbitin instrumen baru? Kan padahal sudah ada Sun. Kenapa bisa tidak diperjualbelikan aja Sunnya? Atau kalau dengan reverse repo kan Sun juga. Sama, Sun. Ya artinya tuh Sun ya. Kan dulu kan sebelumnya ada reverse repo. BI Sependes Repo itu kan ada instrumen menjual-belikan Sun. Sekarang ada sekarang BI menerbitkan surat utang dengan underlying Sun. Oke. Kalau yang syariah itu mirip ya Mas, tapi mirip sama itu cuma semuanya itu intinya adalah mirroring dari yang konvensional karena untuk bank-bank yang kan ini kan dilakukan dengan tidak langsung ke masyarakat kan? Ya betul. Nah ini informasi dulu bahwa lelang Bank Indonesia hanya diikuti oleh peserta lelang yang sebagian besarnya bank. Ya cocok ya. Nah coba yang OPT Palas Mas dijelasin spesial lintas saja. Operasi pasar terbuka Palas. Ini mungkin perlu penjelasan lebih panjang karena kita banyak nggak taunya ini. Saya juga tidak terlalu menguasai ini, tapi intinya begini. Kalau Palas ini lebih dipergunakan sebagai sarana BI melakukan intervensi di dalam stabilisasi nilai tukar. BI jarang melakukan ini sebenarnya. Yang lebih rutin dilakukan itu adalah lebih pada rupiah kan.
Kalau falas ini kan sebenarnya sifatnya kan untuk tidak, stabilisasi. Iya benar ya, tidak dia. Kalau tadi hampir tiap hari itu Coba tadi itu OPT kan rupiah. Ada non reguler. kan non reguler artinya kan sesuai kebutuhan ya. Nah, jadi yang kan nggak semua. sedikit ya. Nggak, yang reguler kan sedikit ini. Sedikit, ya. ya. Jadi BI itu melakukan intervensi itu tidak tiap hari. Tiap hari, ya, tapi dilakukan oleh BI dalam ketika dibutuhkan saat-saat seperti rupiah mengalami tekanan, fluktuasinya terlalu lebar. Karena BI itu kan BI tidak menargetkan level pada nilai tukar rupiah. Tetapi BI itu yang dihindari adalah volatility yang terlalu lebar. Ya. Ketika volatility terlalu lebar, BI masuk untuk menstabilkan agar supaya volatility-nya menjadi tidak terlalu lebar lagi. Ya. Lalu kalau opini publik tentang keseimbangan rupiah gitu sebenarnya di ini nggak di Bank Indonesia punya nggak persepsi itu? Ada sih, ya walaupun kan tapi tidak dinyatakan resmi kan? Karena bahaya juga. Bahaya pemain jadi pemain nanti dijadikan bahan. Tapi intinya adalah sebenarnya rupiah itu kan ada nilai tanda kutip fundamentalnya. Ada harga keseimbangannya lah. Ya. Tetapi itu menentukan harga keseimbangannya kan nggak gampang. Tentunya pasti akan banyak faktor, banyak variabel, kajiannya juga nggak mudah gitu kan. Intinya adalah ketika kalau dia volatility seperti sekarang ya, saya tidak menyebutkan sebagai keseimbangan baru. Karena kan masih terlalu dini. Karena dinamikanya seperti itu. Keseimbangan baru itu kan ada banyak faktor yang mendukungnya kan. Faktor-faktor yang mendukungnya ini kan dalam tempo yang sangat singkat kan belum berubah. Beda nih, dulu pernah 12.000 lama berbulan-bulan itu bisa dikatakan 12.000 tuh keseimbangan baru bisa jadi. Nggak tahu kita 16,5 atau 15,5 masih belum kelihatan. Kan yang menjadi faktor pendukung dari keseimbangan itu adalah transaksi eksternal kita kan, ekspor impor. Betul. Itu fundamentalnya ketersediaan supply demand. Itu yang menjadi faktor penentu dari titik keseimbangan itu. Oke. Coba kita lihat yang grafik jumlah tadi. Tadi kan kalau dilihat meskipun sebagian sudah tidak ada lagi, namanya masih ada tapi kayak seperti SBI itu sudah ada, tidak ada saldonya, SDBI tidak ada saldonya. Term deposit saya juga udah kecil dan sebagainya. Nah, yang masih besar itu SRBI, repo. Maksudnya masih besar kelihatan ya, repes repo. Kalau repo berarti ekspansif ya, repes repo berarti kontraksi. Nah, yang gede banget itu SRBI Mas. Tadi sudah dijelasin sedikit. Nah, SRBI itu kan dulu dikenalkannya September 2023. Nah, ini total ini berarti seluruh instrumen OPT, operasi moneter ya. Bahkan itu datanya termasuk standing facilities Mas. Karena tuh. Jadi buat pemirsa bedakan ya, operasi moneter itu besar, di dalamnya ada OPT kan, jadi OPT itu. Meskipun OPT paling besar di OM itu. Nah, itu adalah standing berarti posisi yang tadi sifatnya open window. Open window. Nah, ini yang orange itu dulu kenapa ini kecil? Di sini dulu ada repes reponya gede kan, repes repo mewakili. Nah, sampai ke sana itu jadi nyaris bisa dikatakan yang paling besar ini adalah SRBI. Ini gimana jelasinnya, Mas? Jelasin bahasa kepada publik ini saja. Ya, SRBI ini menjadi instrumen utama sekarang. Dipilih lah oleh Bank Indonesia sekarang. Dipilih oleh BI. Terlihat di sini kalau kita lihat dengan grafik ini menjelaskan bahwasanya posisi dari SRBI ini menjadi mayoritas dominan di dalam operasi moneternya BI. Dan sifat dari SRBI ini adalah kontraktif karena dia mengambil duit. Nah, seiring dengan BI kemudian sudah tidak ada lagi instrumen lain, instrumen lain yang sudah dikurangi. Nah, ada informasi dari Bank Indonesia sendiri. Biasanya setiap hari Jumat sore ini sekalian kita jadi pemirsa untuk mengetahui beberapa hal itu, yang paling gampang yang kurang akrab dengan tabel
itu setiap Jumat sore, tapi biasanya agak malam baru dia keluarkan. Kalau mau lebih gampang pagi dilihat tuh ada pengumuman Bank Indonesia rilis tentang stabilitas rupiah. Dia infokan itu tentang nilai tukar yang ditutup hari Jumat itu, tentang CDS ya risiko itu, tentang tentang keluar masuknya modal asing melalui SBN. Nah, salah satunya kan melalui SRBI. Jadi 3 yang belakangan diumumkan bahwa selama seminggu ini, karena itu seminggu kan, bahwa asing terhadap saham di bersaham itu net beli net jual berapa, terhadap Sun SBN net jual. Nah, salah satunya itu SRBI. Jadi 3 dan memang sudah setengah tahun terakhir, bukan minggu ini saja, tidak hanya dominan di operasi moneter loh SRBI, tapi dominan di transaksi dengan asing, Indonesia dengan asing, bukan BI saja. Itu gimana Mas? Jadi karena gini, kemudian di luar BI kita ngelihat kan ada informasi dari dari Kementerian Keuangan agak 2 mingguan biasanya. Itu bagaimana mereka membeli atau menjual Sun secara umum di pasar sekunder ya, bukan dengan nah itu memang agak tipis tuh, naik turun, tapi nilainya nggak besar lagi seperti dulu. Nah, malah SRBI-nya ini yang cukup dinamis gitu. Gimana Mas ini? Jadi kok SRBI ini jadi menggantikan Sun yang ke asing ya, bukan ke Indonesia? Ya. SRBI ini menarik kelihatannya buat asing. Iya menarik karena bunganya lebih tinggi daripada Sun. Oh, ini salah satunya yang ditawarkan SBI bunganya lebih tinggi daripada Sun. Daripada Sun ya. Dan ya inilah yang tanda kutip ya. Kalau menurut saya menjadi keluhan dari Kementerian Keuangan. Oh, dia menjadi pesaing SBN. Pesaing SBN. Dan ini wajar kalau menurut saya ya. Apa itu Kementerian Keuangan mengkhawatirkan itu. Karena kan mengancam nggak laku nanti. Kurang laku lah tidak-tidaknya ya. SRBI ini kan dimaksudkan oleh BI kan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar. Terutama itu kan sebenarnya itu supaya dia dibeli oleh, meskipun dia rupiah, kalau asing yang beli kan berarti duit dolar masuk. Nah, itu lebih. Nah, sejauh ini ternyata hanya 25% kan, jadi outstandingnya kita buletin 1000 ya. 1000 triliun tuh SRBI Mas kurang lebih. Itu 250 yang dipegang asing, 750 dipegang domestik. Domestik otomatis harus bank dong. Karena individu kan nggak bisa langsung pegang SRBI kan. Ini boleh nggak? Ini sekedar seorang awam aja saya benar. Kalau begitu sasaran awalnya kurang tepat nih. Belum berhasil, baru 1/4 yang diserap. Nah, ini bagus ini Mas Awali menunjukkan bagaimana menganalisisnya. Inilah yang kita butuhkan ya. Tinjauan kritis seperti ini yang kita butuhkan ya dari semua ekonom, akademisi ya. Kebijakan BI menurut saya sah-sah saja walaupun BI-nya independen ya. Karena independen itu kan di dalam pengambilan kebijakannya. Tidak berarti BI bebas dari kritik ya. Masukan. Kalau perlu sekarang saya sebagai ekonom nih, sebagai host. Sebenarnya saya membayangkan mestinya ketika dia, karena ini udah jelas nih pilihan sementara ini, SRBI ini menjadi instrumen yang paling diandalkan. Ya, dulu BI 7 days rate. Bahkan tadi kita sudah bicara soal BI rate kan sebagai acuan. Itu saya nih sebagai ekonom merasa malah lebih ini nih dibandingkan BI rate yang lebih dikuatin. Nah, kenapa ini tidak diadakan saja diskusi publik oleh Bank Indonesia kan kepada ekonom, mau tertutup terbuka soal lain, atau ya dilakukan oleh di luar BI. Oh, ini bagus nih. Berarti saya berencana memang pemirsa kanal ini ada acaranya yang nanti berlima, berenam, berempat lah ekonom. Diskusi. Jadi saya hanya diskusi yang terbuka. Ya, kayaknya kita lebih objektif melihatnya. Karena kita kan mencari yang terbaik kan. Tadi kan saya gambar hanya si SRBI itu yang abu-abu tadi di sana hitam. Ini kan makin turun nih. Nah, reponya kan jadi turun. Nah, si kalau repo ini ekspansif ya. Nah, ini coba menjelaskan grafik ini seperti apa, Mas? Ya kalau yang ini kan nggak pas ya kalau repo untuk kita masukkan. Karena kan nggak sepadan ya. Satu sifatnya kan
beda ya. Beda. Yang sebenarnya yang seharusnya ini Itu dengan abu-abu. yang abu-abu ini kan repo SBN. Ya, ya. Yang dari awal, yang dulu BI itu sudah mencita-citakan sejak zamannya Pak Darmin, Ya. itu BI itu sudah mengakumulasi kepemilikan SBN. Ya. Yang dicita-citakan nantinya akan menggantikan, menghilangkan SBI, menghilangkan TD, term deposit, agar supaya BI itu di dalam operasi moneternya menggunakan SBN. Ya. Ya. Dan itulah yang kemudian direalisasikan dalam bentuk reverse repo SBN. Coba dijelasin sedikit. Ya. Repo bahasa Repo populernya, SBN Mas. bahasa sederhananya gini. BI punya SBN Ya. yang saya jual kepada bank, kepada peserta lelang, Ya. dengan hak saya untuk mengambilnya kembali. Oh, ada perjanjiannya. Ada, ya. Ya, reverse repo itu artinya. Tapi pemilik aslinya BI ya. Ya. Pemilik itu artinya BI itu membeli Sun yang dulu hanya di pasar sekunder, tapi kemarin sempat boleh di pasar SBN, primer. ya. Yang penting itu adalah utang pemerintah kepada BI. Dari sisi BI aset ya. Ya, Nah, itu yang saya jual ke bank. Ya. Tapi saya punya hak untuk membeli kembali, ngambil kembali. Hanya disebut reverse repo ya. Ya. Repurchasing. Repurchasing ya. Nah, itu tapi sayangnya ini kemudian pemanfaatan SBN sebagai instrumen moneter ini ya sebagai reverse repo ini kalau kita lihat angkanya kan berkurang terus. Diganti SRB, Mas. Diganti SRBI. Ya. SRBI itu adalah surat utang yang diciptakan oleh BI dengan underlying Ya. SBN. Nah, Tapi underlying. ya. Berarti BI tetap memiliki SBN-nya, Ya. tapi BI mengeluarkan surat utang baru. Padahal kan ya umpama tetap repo kan bisa toh orang secara oke ya saya paham gitu. Tapi izinkan saya nih yang berpendapat bukan pendapatnya Mas Peter. Saya ulangi ya, repo itu kan pada BI itu memiliki Sun. Dahulu sebelum ada Covid pun cukup banyak kepemilikannya ya antara 9-10% dari total Sun domestik. Ketika ada Covid lalu memang Bank Indonesia mau tidak mau memang itu kesepakatan bersama ya membeli, mengutangi pemerintah lebih banyak sehingga kepemilikannya naik tuh sampai 25% ya toh. Dia punya nih Sun. Sebelum ada Covid pun Sun yang dimiliki ini tidak nganggur di Bank Indonesia karena dia kan memiliki tapi bertugas melakukan kebijakan moneter. Dia pakailah itu sebagai instrumen. Benar nggak pernah bisa? Lalu salah satu instrumennya repo tadi. Ya, dengan begitu dia bisa mengkontraksi atau mengekspansi atau mengurangi kontraksi. Jadi ekspansi itu tidak harus ekspansi, mengurangi kontraksi kan juga ekspansi kan. Nah, seperti itu. Tetapi di tahun 2023 dibuat instrumen baru namanya SRBI Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Kalau BI memiliki Sun, rata-rata BI itu ya mendapat kupon, mendapat bunga dari kepemilikannya itu kan. Ya tentu macam-macam yang dia punya, yang ada yang tidak berbunga. Tapi ambil yang 10 tahun dari sekunder itu kan sama, mau dipunyai BI, mau dipunyai swasta sama ya, anggap aja benchmarknya 7 ya, yang 10 tahun. Nah sekarang BI mengeluarkan SRBI untuk menarik duit. Dia kasih bunga 7,3. Berarti kan rugi toh sebenarnya Bank Indonesia dari sisi ini. Benar nggak cara saya memahami? Tapi tentu tidak untung rugi ya. Tapi maksudnya dari sisi pengelolaan Bank Indonesia kok menarik menurut saya. Kalau dia reverse repo dia nggak ada loh biaya ini. Ini kan ada biaya. Ini keluar nanti di biaya moneter. Menurut saya belum lihat. Akan ada keluar di biaya moneter ya. Kebijakan yang sifatnya kontraktif itu pasti akan menimbulkan biaya. Makanya ada namanya biaya kebijakan moneter. Oke. Ya. BI itu memang lebih banyak biayanya daripada penerimaannya di dalam kebijakan moneternya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh BI itu demi bangsa dan negara ini mengeluarkan biaya. Dia berbiaya. Tetapi BI mendapatkan ada penerimaan dari pengelolaan devisa yang dilakukan oleh BI. Jadi
Nah, ini nanti sesi sendiri ya, tapi saya tambahkan informasi. Ya memang wajar di negara manapun yang namanya pengelolaan moneter itu ada biaya moneternya. Tetapi bagaimana Bank Indonesia membiayai dirinya, orang dia dari APBN itu nggak ada langsung. Nah, ternyata salah satunya adalah dari transaksi falas, dari pisah, kan begitu. Nanti ini topik sendiri kan, jadi dia nutup. Banyak topik. Ya, tapi bolehlah dong saya tetap menganggap bagaimanapun dari fenomena 1,5 tahun ini biaya moneter menjadi lebih besar. Bisa nggak saya nyimpulkan begitu? Secara umum, secara ini. Saya nggak tahu persis ya. Harus dilihat angkanya ya. Lihat angkanya ya. Tapi yang jelas dengan jumlah kontraksi yang sudah 1.000 triliun. Ya. Jadi bukan instrumennya kalau menurut saya. Yang satunya tadi sebelum ini. Ya. Nah, ini biaya di sini dengan biaya di sini pasti lebih besar di sini. Iya, benar ini ya. Nah, ini kita dapat ilmu ini pemirsa. Ya, oke. Semakin besar kontraksi yang dilakukan oleh BI, pasti semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh BI. Kita sedikit pindah yang bersifat literasi. Saya kok merasa sebagai ekonom atau juga sebagai pembelajar buat acara-acara seperti ini, saya menilai webnya Bank Indonesia itu termasuk yang terbaik di antara yang ada di Indonesia. Sependapat. Ya, asal jangan dibandingkan dengan IMF atau World Bank. Datanya dia disediakan dengan durasi waktu yang cukup panjang. Jadi kalau ini kan saya buat ini kan dari Bank Indonesia, malah saya bisa buat lebih panjang. Lebih panjang lagi. Sudah saya peroleh. Itu bagus lah. Meskipun dalam hal user friendly mungkin perlu ditingkatkan karena orang yang agak telaten untuk ngambil di Excel itu kan nggak banyak kan di PDF, mungkin ada. Tetapi bagaimanapun menurut saya sudah baik lah. Bolehlah saya di sini. Saya ingin mengatakan untuk penyediaan data Bank Indonesia bahkan lebih baik daripada Kementerian Keuangan, bahkan lebih baik dari BPS. Ini terus terang saja biar BPS denger nih harusnya kan. Nah, tetapi ada tetapinya. Karena Bank Indonesia ini kalau kita misalnya masuk ke statistik BPS itu kan misalnya tingkat pengangguran atau produksi beras kan gampang, nggak usah pakai ilmu kita tahu beras. Kalau pertumbuhan ekonomi ada penjelasan beberapa itu apa. Tapi kalau Bank Indonesia ini kan di situ menurut saya beratnya. Jadi tadi kita mau tahu reverse repo itu apa. Tadi kita malah belum bahas kan ada swap, ada time deposit, ada SRBI. Itu di sananya itu nggak dijelaskan. Nah, nggak dijelasin. Jadi dibedain nih. Kalau kita masuk ke tabel nggak ada penjelasan. Kalau kita masuk ke penjelasan terlalu umum. Nah, bener nggak penilaian? Karena ini untuk literasi kita. Ya bener sih. Tapi memang nampaknya harus dipisahkan. Nggak bisa kita. BI saya kira susah untuk menampilkannya di laman dia. Di laman banyak banget sama. Sih terlalu banyak jadinya. Karena itu kan ini aja sudah saya nilai bagus tuh. Jadi memang mungkin ada bagusnya juga BI ya itu menyediakan fasilitas lain yang sifatnya edukatif untuk menjelaskan berbagai terminologi yang tidak mudah lah ya. Apa itu operasi apa itu operasi moneter, bagaimana operasi moneter itu dilakukan, yang sifatnya edukatif itu dilakukan. Boleh nih, mudah-mudahan didengar BI ini kan BI punya banyak mitra, ada mitra BI Institute, ada apa begitu. Tapi saya sudah cek di sana pun tidak user friendly. Nah, ya itu masukan kita ya. Nah, tapi kembali juga dari cara itu kan. Tadi kita sudah tahu misalnya operasi moneter ini memang sangat dinamis ya, mungkin nggak hanya di Indonesia, sehingga instrumen itu 2-3 tahun kemudian tidak dipakai lagi itu sesuatu yang wajar, itu satu hal ya. Tetapi sebagai pembelajar kan saya kadang perlu tahu perubahan itu karena apa, ya toh, lalu kenapa ini yang dipakai seperti sekarang. Saya tetap sebagai orang yang suka menyebarkan informasi literasi tetap mengkritik SRB bukan kebijakannya, tapi nyaris kita tidak dapat penjelasan itu SRB ini kenapa menggantikan, sederhana banget loh pertanyaannya, kenapa menggantikan reverse repo. Dan di terakhir kemarin acara yang economic outlook-nya BI itu acara besarnya itu secara jelas dikatakan bahwa SRB ini jadi instrumen utama kan. Nah, kalau secara penamaan, oke. Tapi saya dapat dari kawan, bukan saya ini. Saya masih ngunyah-ngunyah. Katanya kalau SRBI menurut dia itu berarti permainannya permainan kewajiban. Kalau reverse repo itu permainannya di aset. Bener nggak ini?
agak nggak pas ya. Saya kira ada benernya, cuman saya nggak berani untuk memastikan itu, karena memang dasar dia mengatakan itu adalah dasar dari pembentukan instrumennya. Kan kalau rebus repo dasarnya aset, ya kepemilikan dia atas hutang kan. Ya. Jadi dia punya piutang, piutang ya. Piutang adalah aset. Tapi ini kan dia menciptakan utang, meskipun ada istilah underlying kan. Utang yang dengan underlying. Jadi wajar saja. Ya aku yakin itu yang ngomong sama Mas Awalil adalah seorang akuntan. Akuntan. Oh ya. Nah begini, saya masih confused nih soal underlying. Nah ini nggak apa-apa. Dengan jaminan kan saya suka begitu. Ini misal kalau transaksi itu tadi udah SRBI. Tapi intinya adalah kalau SRBI itu adalah utang. Kalau BI dia menerbitkan utang. Tapi dikatakan dia berunderlying. Underlying itu kan emangnya ada orang utang nggak ada underlying? Iya. Tidak berarti juga kalau dia tidak bayar utang itu bisa diambil, itu urusan lain. Ini kan nama aja. Tapi kalau rebus repo itu dia benar-benar menggunakan asetnya untuk bertransaksi. Untuk bertransaksi. Ini nih gelasku nih, kamu ambil dulu nih. Nanti aku ambil lagi gelasku kan. Memang gelas itu ya. Ya kita belum sampai melakukan evaluasi terhadap SRB-nya ya para pemirsa. Tapi ini cara pandang akuntan. Kita menduduk soalkan bahwa ini ada kebijakan baru 1,5 tahun lalu menjadi kebijakan utama instrumen moneter dengan segala alasannya. Memang kita belum terlalu banyak mendengarkan. Harusnya ada penjelasan berparagraf-paragraf atau dokumen atau apa. Ini dari saya bukan dari Pak Peter nih kepada Bank Indonesia. Jadi academic papernya lah ya. Academic papernya biar kita tahu kan. Tetapi sejauh ini banyak dikutip di berbagai narasi kebijakan terakhir bahkan belum lama dari Pak Peri Gubernur Bank bahwa ini akan jadi instrumen utama. Nah kita kan perlu tahu lebih banyak tentang SRBI tadi. SRBI itu disederhanakan adalah surat utang Bank Indonesia. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 12 bulan. 9 ada 1, 3, 9, 12. Nah itu surat utang Bank Indonesia kepada siapa yang membelinya melalui lelang. Peserta lelang itu ada terdaftar mayoritas bank kan begitu ya. Nah berarti bank memiliki semula, tapi ini susahnya saya minta pertanggungjawaban kepada BI bahwa katanya ini untuk asing, tapi kan nggak ada dokumennya. Kita kan misalnya ada peraturan Bank Indonesia atau surat edaran ini nggak baru itu SRBI diharapkan diserap oleh asing supaya mereka beli dengan dolar, kita jualnya dengan rupiah, memperkuat cadangan devisa. Ada tujuan lain yang saya tangkap implisit. Nanti dikomentari Mas Peter, supaya SBN-nya itu nggak liar kan, jadi kira-kira gitulah katanya sih. Nah, tetapi kan ini menurut saya benar-benar hal menarik loh. Nah di sisi lain dari informasi Bank Indonesia setiap hari Jumat malah yang kencang diminati, meskipun tadi belum sesuai target ya, tapi tetap paling kencang terhadap asing. Akibatnya di SBN asingnya tipis, di saham pun tipis. Nah kan begitu kan. Nah yang unik lagi ini saya sampaikan nanti biar dikomentari. Ini kan kayak saya ekonom juga cuma nggak seahli beliau moneter. Ini lalu si bank kemudian juga SRB juga jadi instrumen dia. Selama ini kan dia instrumennya pilihannya hanya SBN di luar soal menyalurkan ke kredit atau tadi lending facility ya. Deposit facility di BI. Deposit 5,25 kalau 5 kalau saya SBN ya 6,5 7 gitu. Ini 7,3 kalau saya taruh di sini. Nah, tentu nggak mungkin bank hanya memilih SRB, dia macam-macam. Nah, jadi otomatis saya sebagai ekonom, ini kenapa duitnya muter-muter di sini-sini saja? Boleh nggak saya berpandangan begitu, Mas? Boleh banget. Nah, justru menurut saya seperti Mas Awalil inilah yang seharusnya dilakukan oleh para ekonom kita, para akademisi kita. Karena kebijakan BI, walaupun BI independen di dalam pengambilan kebijakannya, dalam proses pengambilan kebijakannya, bukan sesuatu yang dilarang untuk dianalisis, dikritisi. Sekurang-kurangnya kita menanyakan penjelasan yang lebih akademis. Karena bagaimanapun kan kebijakan itu kan berdampak kepada perekonomian nasional.
dan artinya menjadi tanggung jawab kita semua kan. Nah, saya sangat tidak sependapat kalau mengatakan BI independen dan oleh karena itu kita nggak boleh menganalisis salah besar. Kita wajib menganalisisnya. Ya, termasuk SRBI ini. Karena SRBI ini berdampak kemana-mana. SRBI ini kan berdampak kepada fiskal. Ya, karena dia bersifat, kalau menurut saya, dia bersifat crowding out. Ya. Kemudian dia berdampak kepada perilaku bank, karena dia menjadi salah satu instrumen investasi bagi bank. Ya, jadi saya kalau jadi orang bank pun daripada saya nyalurin kredit enak ditaruh di SRBI. 7,2, 7,3 gede banget. 7,3%. Ya enak taruh di situ, merem-merem aja, merem-merem. Nah, coba bayangin kalau saya memiliki cost of fund 1%. Bahkan kalau yang tabungan memang 1%, nggak sampai malah. Nggak sampai. Jadi rata-rata dengan deposito. Ya, di rata-rata dengan deposito ya mungkin sekarang paling, kalau bank yang punya kasa, yang kasa. Komponen kasa itu artinya komponen tabungan dan gironya itu gede, ya ada bank yang seperti itu, cost of fund secara keseluruhannya sangat rendah. Ya, kasa itu sekarang ini untuk beberapa bank itu cost of fund-nya itu di bawah 1. Dan ada bank yang kasanya itu, yang nilai kasanya ya di dalam komponen DPK-nya itu udah di atas 100 triliun. Ya kalau dia 100 triliun ditaruh di dia sendiri, dia udah dapat margin yang berapa persen. Yang dia lebih memilih itu daripada dia capek-capek nyari kredit dengan risiko. Ya, salah satu masalah yang ditimbulkan. Ya, jadi masalah yang ditimbulkan kan. Jadi sistem insentif yang ada di bank itu terpengaruh, yang kemudian berujung kepada penyaluran kredit yang rendah. Meskipun memang dijelaskannya ini tadi ya untuk membuat stabilitas harga sun, stabil tapi tinggi, stabil tapi tinggi. Kemudian juga kalau asing masuk berarti kan membuat volatilitas rupiah bisa dijaga. Kira-kira kan begitu. Tapi kita bisa nangkap, tapi tetap harus ada, ya mohon maaf ini akademik papernya kan. Kalau undang-undang itu ada ininya. Bagus untuk dikritisi. Jadi kita tahu. Kalau ternyata bagus, bahkan siaran-siaran begini kan mempromosikannya kan, kalau semacam itu. Jadi ini jadi penutup kita ya, tetapi kembali ke pandangan-pandangan Pak Piper dari awal tadi, bahwa betapa sebuah perekonomian itu secara umum terdiri dari dua otoritas ya, moneter dan fiskal. Nah, otoritas moneter ini tidak kalah pentingnya dengan fiskal ya. Jadi bukan soal bahwa ini ada anggaran untuk ini sekian-sekian saja dari fiskal, tetapi kan toh anggaran disalurkan tuh butuh duit tuh. Kalau anggaran disajikan sekian tapi ternyata duitnya agak lambat, seret gitu kan susah. Atau sebaliknya, yang fiskalnya kecil tapi duitnya terlalu lebar, inflasi kan gitu. Jadi ini sangat vital. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter itu mengalami perkembangan, kan kita mengakui berbagai instrumennya pun mengikuti perkembangan zaman. Tadi sebagian dijelaskan Pak Peter. Ya, ditambah memang ada soal IT ya, soal teknologi digital yang membuat dia lebih sophisticated ya, tetapi itu bisa dikembalikan ke fungsi dia semula. Dia membuka keran atau mengendorkan keran. Tidak pernah dia tutup keran, tapi kan sistemnya seperti itu. Nah, tadi beberapa contoh instrumen dari beliau dan dari saya itu ada kesan bahwa belakangan ini kerannya agak lebih sering dikecilkan kan begitu. Nah, itu soal penilaian saja. Nanti kita bisa panjang tentang hal itu. Nah, dengan demikian para pemirsa, apalagi sebagian pemirsa saya ini jurnalis Mas Peter, nanti bisa kita kontak Mas Peter juga oleh mereka, itu bagaimana hal-hal semacam ini diberitakan, kita cari tahu informasinya. Kalaupun kita bukan ekonom, kita kan banyak pemirsa saya ini yang pelaku bisnis atau tenaga ahli di sebuah kementerian atau di lembaga yang bukan ekonom, tapi kan perlu background ini supaya kita mulai memperhatikan keputusan Bank Indonesia, penjelasan mereka, dan mungkin kalau para jurnalis bisa menambah lagi info dari komentar-komentar para ahli ya tentang terkait dengan kebijakan moneter, karena tidak mungkin perekonomian bisa
tumbuh dan stabil dan berkelanjutan jika moneter dan fiskalnya tidak seiring sejalan, tidak bersinergi satu dengan yang lain. Ini belum kita bicarakan sektor real, ini baru dua saja. Baru dua. Dua ini sudah sangat penting. Demikian, terima kasih. Ini temanya terlalu berat ini sebenarnya, tapi ya